Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menjelang siang untuk para sahabat pemirsa IG Live Dr. Hypnopuncture, Klinik Hipnoterapi dan Klinik Education Center. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, apa kabarnya semua? Semoga di bulan Januari berseri ini kita selalu menebarkan kebaikan, menebarkan aura positif kepada semua dengan memulai tahun baru yang lebih semangat lagi. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh loh, itu dari Kabupaten Blora. Luar biasa. Beliau adalah Bidan Jepon Blora Sehat. Kemudian beliau juga adalah Bidan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Blora. Dan beliau juga adalah owner dari Klinik Pratama Pratama Tali Kasih Kabupaten Blora. Dan beliau adalah alumni Trans Education Center lulusan dari Jogja 2009, dan beliau juga adalah alumni Hypnobirthing atau Transbirthing Practitioner tahun 2010. Masya Allah. Beliau adalah Bidan Sri Pinti Rahmawati SKM MKes. Kita tunggu dan kita undang beliau untuk bergabung. Iya. Alhamdulillah Bidan Pintinya sudah bergabung. Masya Allah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pinti, Bidan Pinti, aduh kangen sekali ya. Iya, sudah lama nggak ketemu ya dokter ya. Betul sekali, udah lama. Masya Allah. Apa kabarnya nih Bu Pinti? Alhamdulillah sehat, berkah. Yang penting itu dokter. Ya, betul. Terakhir ketemu kapan kita ya? Waktu acara di Blora itu ya? Iya. Atau ada acara? Tahun 2007, terakhir 2009 apa 10 ya dok? 910 ya, iya, Masya Allah. Jadi Bidan Pinti ini adalah bidan di Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Blora. Pada saat itu sudah mempelajari hipnoterapi, melahirkan tanpa rasa sakit, kemudian melahirkan dengan nyaman, aman, tenang, tanpa rasa sakit. Ternyata pasiennya tuh banyak sekali, luar biasa. Bahkan di Blora itu banyak stigma pada saat itu ya, Bu Pinti ya, 2009 ya, bahwa pakai gendam katanya, pakai sihir bisa melahirkan tanpa rasa sakit. Sinyalnya dokter jelek ya. Ya. Oh, saya yang jelek. Iya. Oh, di sananya yang ini yang loadingnya ya Bu Pinti ya. Iya, penuh dong. Benar ya. Oke, sekarang gimana? Sudah bagus dok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada saat Bu Pinti itu waktu itu Bidan Pinti itu dianggap stigmanya adalah menggunakan gendam dan lain-lain, akhirnya kami dari Trans Education Center Bandung Pusat diundang ya sama Bu Pinti ya. Iya, di Blora ya dok. Saat itu masih gedungnya gedung Sasana Bakti. Sekarang sudah nggak ada dok. Oh, alun-alun itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Alun-alun Blora udah nggak ada. Oke. Ya. Distabilkan dulu ininya. Ya. Sudah Bu Pinti? Sudah dok. Ya, Masya Allah. Ibu Pinti itu lemah lembut sekali. Nah. Jadi udah nggak ada ya? Ya, jadi pada saat itu kita hampir mendatangkan 250 peserta ya Bu Pinti, kita seminar ya. Relaksasi dengan hipnoterapi, dan Bu Pinti ternyata bisa membuktikan hypnobirthing itu ternyata it works dan berhasil di penonton atau di peserta 250 itu ya Bu Pinti ya, Masya Allah. Akhirnya stigma itu hilang dari Bu Pinti, luar biasa, barakallah. Ya, Bu Pinti, ya.
dengan temanya yaitu hypnobirthing, yaitu melahirkan dengan tenang, nyaman, dan bebas rasa sakit. Ya. Jadi Bu Pinti sekarang nih setelah pandemi ini dari bulan Februari Maret 2019 ya Bu Pinti ya, ternyata semua berawal dari rumah, segala sesuatu ada di rumah ya, termasuk ada kemungkinan karena pasangan ini sering di rumah, ada kemungkinan di bulan Januari dan Februari ini akan membludak atau ada angka kejadian kelahiran yang tinggi nih, Bu Bidan Pinti. Biasanya malah Maret dok, soalnya Januari Februari kan waktunya baru berpasang-pasangan, baru pada wedding. Jadi ada kemungkinan Maret ya Bu Pinti ya. Iya. Nah sekarang menurut Bu Pinti bagaimana pendapatnya? Sekarang kan semua takut ke rumah sakit ya Bu Pinti ya. Iya dengar. Hypnobirthing ya dokter ya. Saya ulangi lagi ya dokter ya. Betul, diulangi aja. Adalah ya, hypnobirthing sebenarnya upaya alami untuk menanamkan niat positif ke pikiran bawah sadar agar ibu dapat menjalani kehamilan dengan sehat dan menghadapi persalinan dengan tenang, alami, nyaman, dan lancar tanpa rasa sakit. Tuh dokter. Jadi definisinya adalah upaya ya, upaya dari ibu itu sendiri ya, seperti itu. Jadi penggabungan dari dua kata hipnosis dengan birthing ya. Iya. Jadi betul-betul upaya dari si kliennya itu sendiri. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa melakukan hypnobirthing ini? Apakah hanya ibu yang mau melahirkan saja, atau sebelum atau saatnya bisa, Bu Pinti? Sebenarnya ada, tidak hanya ibu hamil aja atau ibu bersalin aja, tapi ibu dengan bu promil itu juga bisa, kemudian bumil dan bulin. Jadi pada dasarnya kalau bumil itu untuk menghadapi pada waktu melahirkan, kemudian kalau ibu hamilnya nanti setelah bersalin dia akan nyaman, setelah nyaman dia akan merasakan endokrinnya akan keluar dan mereka akan tidak merasakan rasa sakit. Gitu, dokter. Kemudian, nah itu tadi kan ada bisa dilakukan kepada ibu, pada ibu-ibu yang promil ya, program kehamilan. Pada saat hamil itu sendiri dan pada saat ibu-ibu dengan menjelang persalinan. Nah, kira-kira apa namanya? Kira-kira sugestinya sama tidak, Bu Pinti? Pada saat mau hamil atau promil, kemudian pada saat ibu itu hamil, bumil, atau pada saat prolin atau ibu persalinan. Kira-kira sugestinya sama tidak? Sebenarnya hampir-hampir sama dok, cuman kata-kata self hypnosisnya itu hanya berbeda-beda kata-katanya, kata-kata positifnya itu. Jadi boleh dicontohkan? Iya, jadi pada dasarnya kalau ibu yang promil kita sugestinya agar ibu tersebut alam bawah sadarnya biar nanti bisa hamil gitu ya. Kalau yang ibu hamil nanti untuk persiapan pada waktu melahirkan agar dia merasa nyaman. Setelah ibu masuk di dalam persalinan, dia akan merasakan menghilangkan alam bawah sadarnya yang negatif untuk merasakan rasa aman, nyaman, tanpa rasa sakit, gitu dong. Ya. Jadi tadi pada saat promil sebenarnya prosesnya sama aja ya, tekniknya ya, hanya beda sedikit. Afirmasinya aja yang beda. Betul, afirmasinya. Wah, hebat. Afirmasi itu sugesti positif, luar biasa, Masya Allah. Ya,
Bu Pinti, jadi kalau pada saat promil, kita mensugestikan atau menanamkan bahwa ibu ini harus yakin dan percaya bisa hamil. Betul ya, Bu Pinti ya? Iya. Diberi keyakinan kepercayaan ya, sugesti seperti itu ya, dan itu berulang-ulang. Sedangkan pada saat bumil, disugestikan bahwa dia bisa menerima kehamilannya dengan tenang, nyaman, bebas rasa sakit dan selalu tenang kondisinya, gitu. Nah, karena kalau prolin itu sendiri pada saat mau melahirkan itu jadi didampingi atau dibiarkan saja mensugesti sendiri begitu? Kalau pada waktu dia mau melahirkan, sebaiknya didampingi, Dok. Karena apa? Semua rekaman yang ada di dalam bawah sadarnya itu kan sakit, ya, sakit gitu ya. Maka pada waktu melahirkan akan double sakit kalau dia tidak didampingi. Karena pada waktu proses kontraksi, dua doublenya itu pada saat dia kontraksi, rekam bawah sadarnya itu harus di-delete, harus dihilangkan. Iya, karena apa? Saat kontraksi, hormon oksitosin akan keluar. Sedangkan hormon endorfin keluar saat ibu tersebut tenang. Dan apabila ibu tersebut tidak tenang, sakitnya akan double tadi, Dok. Sakit karena kontraksi dan sakit karena alam bawah sadarnya tadi. Oke, betul sekali ya. Jadi memang pada saat ibu ini mau melahirkan, jadi butuh beberapa orang yang membantu ya, mensugestikan ya. Jadi agar dia tenang, rileks seperti itu. Jadi selain bantuan orang sekitarnya, diperlukan juga orang-orang yang dekat mungkin ya sama ibu Mil ya, Pinti ya. Oke, Insya Allah. Kemudian ada teknik khusus nggak sebagai pendampingnya Bu Pinti? Misalnya contohnya pasangannya nih, karena kan misalnya anak pertama nih, pasti kan pasangannya yang menemani nih ceritanya. Ada teknik khusus tidak? Saat pasangan masuk. Kalau teknik-teknik khusus itu sebenarnya ada sih, Dok. Pada waktu kita ambil nafas, kemudian jika ibu tersebut sudah rileks, kalau ibu sudah rileks, kita tinggal ambil aja kerilekannya itu, biar alam bawah sadarnya kita delete, kemudian kita afirmasi hal-hal yang positif, sehingga pada saat dia dalam melaksanakan pembukaan, pada waktu pembukaan, ibu bersalin tersebut akan hormon endokrinnya akan keluar pada saat ibu tenang. Nah, pada saat-saat ibu tersebut tenang, hormon endokrin yang memengaruhi nyeri tadi akan timbul, akan membantu, dan ibu tersebut akan merasakan tenang, nyaman. Dengan demikian ibu bersalin merasa aman tanpa rasa sakit saat melahirkan. Jadi tekniknya itu sebenarnya cuman tenang, santai, nyaman. Jadi tidak perlu yang lain-lain, tapi sebaiknya pada waktu ibu bersalin itu diberi musik-musik yang rileks, Dokter. Musik-musik yang rileks untuk membantu mengeluarkan hormon endokrin. Oke. Musik relaksasi ya, mungkin ya. Iya. Jadi tekniknya kita harus mencari akar permasalahannya di pikiran bawah sadarnya, mengapa dia sakit, ya. Nah itu harus dibersihkan, di-delete, kalau kata Bu Pinti di-delete, dihapus semuanya. Mungkin karena ucapan-ucapan orang tua kita zaman dulu, mungkin ya Bu Pinti ya, wah melahirkan itu sakit loh, melahirkan itu di ujung tanduk loh nyawa kita, katanya gitu ya Bu Pinti ya. Iya, dan kita harus paham, Dokter, harus memberi pemahaman kepada ibu yang mau melahirkan bahwa proses melahirkan itu hukum Tuhan, hukum Allah yang harus disiapkan saat melahirkan. Jadi harus tenang. Jadi untuk mendapatkan pengalaman ini harus membutuhkan proses relaksasi, tidak hanya saya rileks sudah enak gitu.
Enggak, kita harus ada proses-prosesnya. Jadi trauma-trauma di dalam bawah sadar, biarkan keluar semuanya. Keluar, kita rilis, namanya healing, dokter. Kita insert, kemudian kita afirmasi. Gitu. Oke, ya afirmasi dan hipnotik ya, terus-terusan ya. Iya. Hipnotik ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi itu berperan sekali ya, Bu Bidan Binti, bahwa mendelete kejadian yang lalu, mendelete pikiran-pikiran negatif di pikiran bawah sadarnya itu sangat penting. Hingga pada saat kita melepas semua pikiran bawah sadar yang negatif itu tentang sakit, lama-lama dia menerimanya, lama-lama tubuh menjadi rileks, apalagi dibantu dengan audio relaksasi ya, betul Bu Binti ya? Masya Allah. Jadi pengen hamil lagi nih sama Bu Binti. Enggak, kayaknya nyaman nih sama Bu dan Binti nih. Oke Bu Binti, jadi itu tekniknya ya. Jadi tetap harus mencari akar permasalahannya dulu, dilepas dulu ya. Kita mensugestikan bumil kita untuk rileks santai ya. Karena dengan santai dan rileks, endorfinnya keluar ya Bu Binti ya. Iya. Ada teknik lain, mungkin ada pijat di tulang belakang atau bagaimana, ada Binti untuk pasangannya? Kalau pijat kita hanya mengeluarkan oksitosin, dokter. Kalau endorfinnya kita harus dibantu oleh pasiennya sendiri. Karena membutuhkan ketenangan. Kalau pasien tidak tenang, endorfinnya nggak akan keluar. Jadi kalau pijat kita mengeluarkan hormon oksitosin. Contohnya, kalau mungkin hisnya kurang, kalau hisnya, jadi ini juga mempercepat juga dok yang kita laksanakan di klinik sini, pembukaannya akan lebih cepat dan proses persalinannya pun juga akan lebih cepat dibanding yang tidak memakai teknik hipnobirthing. Oke, betul. Jadi pembukaannya akan lebih cepat ya, lebih cepat, mudah, efektif dan nyaman melahirkannya ya. Iya. Jadi perlu kita garis bawahi, jadi betul-betul pasangan itu membantu untuk merilekskan agar endorfinnya keluar ya. Jadi pasangannya mungkin bisa membantu di belakang ibu yang hendak bersalin mungkin ya Bu Binti, memegang pinggangnya ya, betul? Kadang-kadang ya, mengusap punggungnya, jadi biar endorfinnya keluar ya. Bisa seperti itu ya? Iya, bisa dokter. Pasangannya biasanya kadang-kadang ada sih, setelah ibunya tenang, bapaknya ikut tenang juga, tertidur dok. Wow, malah terhipnosis oleh Bu Binti ya. Iya, Masya Allah, betul-betul. Saking rileksnya, jadi pokoknya ikut tenang ya, ikut tertidur. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, itu bisa dilakukan di mana saja ya Bu Binti? Apa harus selalu di klinik, rumah bersalin, atau bisa sebelumnya, misalnya dia prepare atau persiapan di rumah, melakukan hipnobirthing atau hipnopregnancy ini, di mana kira-kira tempatnya atau ruangannya? Sebenarnya sih dapat dilaksanakan di mana saja, asalkan tinggal tujuannya dong, Kalau kita tujuannya mau melahirkan, berarti harus di klinik, ya. Kalau kita pada ibu hamil, berarti kita bisa di kelas ibu hamil. Nah, kemudian kalau ibu promil juga harus di klinik. Jadi yang penting adalah tujuannya kalau tentang tempat. Soalnya tempat itu menyesuaikan tujuannya apa ibu tersebut itu mau hipnobirthing. Mau hipnonya itu tujuannya apa? Mau promil, mau hipnobirthing ibu hamil, atau mau ibu bersalin. Jadi kita tinggal tujuan hipno yang dipakai. Oke, jadi di mana letak tempatnya adalah tergantung tujuannya ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira misalnya tadi tempatnya, misalnya sudah melakukan promil ya, hipnopregnancy untuk yang promil di klinik.
apakah dibekalkan cara-cara tertentu kepada si klien sehingga dia bisa melakukan di rumah? Seperti itu, dibekalkan kata-kata sugesti atau disiapkan kata-kata Iya. sugesti? Sebenarnya suami dan istri itu berduaan dong, nggak sendiri-sendiri, nggak ibunya tok. Kalau promil. Iya. Betul. Soalnya setelah pulang nanti akan kita bekali afirmasi-afirmasi atau kata-kata positif agar ibu tersebut tidak kendor atau tidak patah semangat untuk tidak mempunyai anak. Biasanya kan ibu-ibu yang promil itu sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 sampai 6 tahun dia belum mempunyai anak. Itu dong. Betul sekali ya. Ada yang bahkan belasan tahun ya, Binti ya. Iya. Ya, jadi memang kalau untuk program hipnopregnancy atau promil, pasangan itu harus lengkap ya. Jadi mereka harus datang berdua ya. Jadi keinginannya tidak hanya satu pihak. Itulah yang akan menselaraskan pikiran dan jiwanya klien kita. Betul. Ya, setuju, keren. Kemudian ya. Nah, menurut Bu Pinti sendiri nih kira-kira ada nggak cara-cara tertentu yang bisa dilakukan ibu promil itu untuk selain suami pasangan itu saling menguatkan, ada nggak teknik tertentu yang ibu sampaikan kepada mereka? Maaf dokter, sebelumnya di klinik kami itu sebenarnya yang banyak datang itu ibu hamil sama ibu melahirkan. Kalau yang ibu promil itu baru 1-2 karena dia belum tahu kalau tujuannya hipno itu ada salah satunya adalah untuk ibu promil. Jadi saat ini yang datang ibu hamil, kemudian ibu bersalin. Malah yang paling banyak sekali itu ibu hamil dan ibu bersalin. Iya, jadi ibu hamil dan ibu bersalin ya, lebih banyak ya. Seminggu ada berapa tuh, Bu Pinti? Kira-kira? Wah, jadi ketahuan. Seminggu ada yang hipno pregnancy-nya atau hipnobirthing ini, ada berapa orang kira-kira? Kalau saat ini baru 1 tahun itu bisa dihitung dong. 1 tahun ini hanya berapa, sekitar 20-an lah 1 tahunnya itu kalau pregnancy itu yang promil. Tapi kalau yang ibu hamil sama ibu bersalin cukup lumayan. Allah, iyalah. Pastinya, berapa tuh seminggu kira-kira? Atau sehari deh, sehari berapa orang? Malu dok. Masya Allah. Bu Pinti ini luar biasa loh, sahabat-sahabat. Beliau itu bisa memecahkan stigma negatif tentang dendam pada hypnobirthing di tahun 2010 ya, Bu Pinti ya. 2010. Betul ya. Bahkan didatangkan juga SPOG ya, betul? Iya. Dokter Nugroho pada waktu itu ya. Satu-satunya SPOG di sana ya, pada saat itu ya. Ya. Cerita sedikit. Boleh silakan, Binti. Pada waktu itu Dokter Angga ya dok ya. Ya. Ada pasien dengan letak sungsang. Kemudian kita laksanakan teknis hipnobirthing. Kemudian sebelum dan sesudahnya itu dokter SPOG-nya memeriksa, ternyata kembali ya dok ya. Nah itu kita laksanakan sampai sekarang. Ternyata ibu hamil saat ini yang sungsang, kita lakukan hipno kembali dari bokong ke kepala. Banyak sekali dok di klinik kita. Masya Allah. Alhamdulillah atas bantuan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Oh, apa, Masya Allah, Bu Binti. Jadi sekarang USG nggak perlu ya? Bagi Bu Binti mungkin USG udah nggak perlu. Begitu udah Perlu dong, perlu. oh, masih perlu. Begitu dipegang letak ke bokong, langsung dilakukan hypnobirthing untuk mengembalikan si posisi pasien. Masya Allah, itu langsung berubah posisinya ya, Bu Binti. Itu butuh berapa Alhamdulillah. saja atau butuh berulang-ulang terapinya di klinik? Yang kita laksanakan 1 kali, pada waktu kita masih belajar dulu sih sampai 3-4 kali. Tapi untuk saat ini insya Allah sekali dok, sekali datang insya Allah atas izin Allah kepala sudah ada di bawah. Masya Allah, luar biasa. Semuanya karena Allah ya, la quwata illa billah, memang kekuasaan Allah luar biasa. Melalui Bu Pinti, tangan dan ucapan hipnobirthingnya mensugesti klien kita dengan sekali dan kembali normal. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Selamat Bu Pinti ya. Jadi ternyata betul-betul ilmunya terpakai sekali. Ternyata ilmunya teramanahkan sekali oleh Bu Pinti. Iya, terima kasih dok atas bimbingannya. Sebenarnya sih mau update dok. Oke. Amin, mudah-mudahan kita dipertemukan terus ya, Bu Binti ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan tips sederhana untuk ibu yang hamil maupun ibu yang hendak bersalin. Apa tips sederhana agar mereka merasakan kehamilannya itu begitu menenangkan, nyaman, menerima, dan yakin bisa melahirkan dengan nyaman, cepat, tanpa rasa sakit. Ada tips sederhananya mungkin Bu Kunti? Masing-masing untuk... sebenarnya hanya ibu-ibu tersebut itu harus memahami aja dong. Harus memahami bahwa proses melahirkan itu adalah hukum Allah yang sudah disiapkan saat melahirkan. Ya, karena untuk mendapatkan pengalaman tadi yang sudah saya sampaikan ya dok, tidak begitu langsung bisa gitu, harus membutuhkan proses relaksasi. Kemudian kita perlu adanya apa namanya ibu bersalin aman tadi ya dok, harus ini loh, endorfinnya itu harus kita keluarkan, betul-betul kita keluarkan untuk membantu ibu tersebut agar pada waktu dia melahirkan itu hormon tersebut menolong kita merasakan rasa tidak sakit gitu. Paling tidak meminimalkan rasa sakit tersebut dok. Kalau masih gelisah dan sebagainya, harus kita afirmasi kembali, harus kita tenangkan kembali sampai rasa sakit itu hilang dan hormon endorfin itu akan keluar sampai ibu tersebut itu harus, tapi nyata dan nyata yang kita alami. Ibu tersebut itu setelah melahirkan kita tanya, Bu ngerasakan apa, merasakan apa? Enggak tahu Bu, ini tadi kayaknya bayinya sudah keluar gitu. Oh, berarti dia pada waktu kita bimbing, kita afirmasi, ternyata dia aman, merasa aman. Jadi rasa aman itulah yang kita cari-cari, kita pakai sebagai senjata untuk mengeluarkan hormon tersebut, gitu dok. Ya, betul ya. Jadi tetap harus tenang dan rileks ya. Jadi kata-kata sakitnya mungkin diganti menjadi semakin rasa his itu muncul, maka semakin nyaman, aman, tanpa rasa sakit. Nah, jadi kata sakitnya kita ganti tanpa rasa sakitnya semakin aman, nyaman, semakin rileks, cepat turun kepalanya, dan lahir. Iya. Jadi kalau pikiran sakit ada kata-kata tanpa sakit, tetap dalam pikiran kita sakit itu tetap nempel ya. Tanpa rasa sakit. Iya, tanpa rasa sakit. Jadi hilang rasa sakitnya, ya.
Betul, Masya Allah. Jadi betul-betul self sugesti itu menentukan ya. Iya. Kemungkinan keberhasilannya gimana tuh Binti, dengan hypnobirthing itu? Apakah yang ditentukan oleh berapa persenkah suggestibility seseorang, ataukah dalam keadaan suggestibility sulit pun bisa dilakukan oleh Binti? Hmm. Kita lihat situasi, Dok. Kita lihat situasi. Karena tidak semua yang melahirkan di sini itu kita lakukan hipno. Karena apa? Karena ada yang datang langsung lengkap, ada yang 2 hari di sini, pengen karena rumahnya jauh, dia kepengennya sini aja lah. Saat itu kita mulai memasukkan kata-kata positif agar ibu tersebut tidak merasa resah, akan lebih nyaman, akan lebih cepat kontraksi, dan akan lebih cepat untuk melahirkan. Jadi dalam hal ini antara ibu dan kita itu harus ada kerjasama, tidak ada persen-persenan, Dok. Oke, Ya, jadi ya presentasinya. Suggestibility yang mudah nggak langsung ya. Iya. Iya. Halo. Ya. Ada Ya, Bu Binti? Gimana? Ya, jadi langsung dilakukan tanpa harus menilai suggestibility seseorang klien kita mudah, sulit atau moderate ya. Jadi ibu langsung aja ya. Iya. Nah, tadi Bu Bidan bilang bahwa ada yang datang dengan pembukaan yang lengkap, tinggal brojol, tinggal lahir ya. Ada yang belum pembukaan, bahkan berhari-hari di situ, maka itu dilakukan hipnobirthing atau frekuensi dengan ibu. Dia akan lebih cepat pembukaannya. Masya Allah. Luar biasa sekali nih Bu Binti. Kemudian apalagi ya? Oke. Mulai minggu keberapa kira-kira kehamilan pada yang bisa dimulai melakukan hypnobirthing ini? Mulai minggu keberapa? Sebaiknya sekitar 32 minggu, Dok. Karena pada saat 32 minggu itu kepala sudah masuk, bayinya sudah matang. Kemudian apabila bayi tersebut keluar sudah bisa untuk hidup. Maksudnya sudah normal gitu, sudah cukup bulan. Bulan kalau itu ya. Kalau nanti umur 10 minggu atau belum malah keluar, Dok. Jadi AB nanti jadi abortus. Betul. Jadi minimal 32 minggu ya untuk hypnobirthing ya. Jadi kurang lebih 8 bulan ya, Bu Binti ya. Iya. Kurang lebih 8 bulan sudah bisa dilakukan hypnobirthing, melahirkan yang nyaman, tenang dan rileks itu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Binti. Tidak terasa ya waktu begitu cepatnya Bu Binti ya. Sudah 40 menit bersama. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan oleh Bidan Binti kepada sahabat 3 Live kita untuk mencapai atau menghadapi kehamilan dan persalinan? Silakan. Yang pertama saya sampaikan kepada petugas, khususnya bidan-bidan, sebaiknya mempunyai keterampilan atau teknik hypnobirthing, Dok. Karena ini adalah salah satu untuk membantu pasien kita dalam rangka melahirkan cepat, nyaman, aman, bahkan normal, tanpa rasa sakit. Kemudian untuk ibu-ibu, sebaiknya ibu-ibu itu, baik ibu yang melahirkan, ibu hamil, kemudian ibu promil, itu harus dia itu harus yakin dan percaya. Kalau tidak yakin dan tidak percaya, tidak akan terjadi kerilakan, Dok. Dan teknik-teknik itu nanti akan percuma. Jadi sebaiknya ibu-ibu itu
nanti mengikuti kelas atau kursus hipnobirthing pada saat tadi 32 minggu. Kemudian nanti di situ akan diajarkan cara bernafas, posisi tubuh pada saat bersalin, kemudian relaksasi dan sebagainya. Hanya itu, dokter. Jadi yang pertama untuk bidan sebaiknya harus mempunyai ilmu hipno, teknik hipnobirthing. Kemudian yang kedua untuk ibu-ibu sebaiknya ikutilah dan yakin harus seyakin-yakinnya, karena salah satu proses daripada goal kita itu harus ada keyakinan. Tuh. Percaya kepada diri sendiri ya, bahwa saya adalah wanita yang bisa punya anak. Saya adalah wanita yang bisa melahirkan. Saya adalah wanita yang istimewa, luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Oke, boleh disampaikan mungkin ada kelas paling cepat atau kelas paling dekat di kelasnya Bu Pinti, boleh disampaikan mungkin di Kabupaten. Kami tidak membuka kelas, dokter, tapi ibu hamil yang sudah umur 32 tahun langsung kita berikan teknik hipnobirthing. Iya. Kalau kelas nanti terpancang, apalagi kita saat ini kan pandemi ya, Dok. Paling tidak saya aja ini membatasi tidak ketemu dengan pasien karena usia saya sudah 57 tahun, Dok. Tidak Masya seperti Allah. dulu lagi. Masya Allah, tapi kelihatan tetap 30, Bu Pinti. Amin. Semangat, luar biasa. Ya. Jadi pasien yang datang langsung dibekali tekniknya ya, Bu ya. Seperti itu. Iya. Allah, langsung dibuka kelas-kelas kecil mungkin ya, untuk tekniknya diajarkan mungkin ya. Seperti itu ya. Untuk sekarang pandemi ini tutup, Dok. Kelasnya tidak ada. Yang paling kita bingung itu kalau periksanya nggak pernah ke sini, datang sudah buka 5-6, lah itu, Dok. Itu bikin kita harus mempersiapkan dirinya, itu harus bener-bener ekstra gitu. Betul, mempersiapkan diri dan mental ya, tentunya bidan ya. Harus kuat. Karena pastinya seorang bidan yang memiliki aura positif, seorang bidan seperti Bu Pinti yang memiliki mental yang kuat, akan mengalirkan energi itu kepada si kliennya. Amin. Betul sekali. Aduh, terima kasih sekali Bu Pinti, waktu tidak terasa, dan ini sangat bermakna sekali untuk para ibu yang promil, kemudian bumil, dan yang hendak bersalin. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Bu Pinti dulu diberikan kesehatan kepada kesehatan luar biasa untuk selalu menjadi yang terbaik. Oke, ada kata-kata terakhir mungkin sampaikan? Sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakillah khairan Bu Pinti, Bidan Pinti. Semoga menjadi amal kebaikan Bu Pinti. Salam untuk semua, sukses dengan klinik pertama kali kasihnya di Kabupaten Blora. Salam juga untuk Dona dan Doni ya? Dani ya. Masya Allah. Salam untuk mereka semua, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Pinti. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dan terima kasih untuk waktunya semua. Ya, amin. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang hypnobirthing, tentang hipnofrekuensi dari Bidan Sri Pinti Rahmawati yang berasal dari Kabupaten Blora. Luar biasa sekali. Semoga ilmu hari ini menjadi kebaikan dan manfaat yang luar biasa. Jika Anda suka, sebarkan kepada teman-teman sekitar Anda yang sedang program bumil maupun polin. Namun jika Anda ada saran atau kritik, silahkan Anda sampaikan langsung kepada saya di Dokter Hipnopuncture atau Klinik Hipnoterapi.
Terima kasih yang sudah bergabung. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung. Lydia, kemudian klinik lagi kasihnya juga, Masya Allah. Kemudian Oktra, Rianila, kemudian Dr. Selita, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung juga. Dan Ibu Alia Zahrida, Masya Allah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Sabtu ini menjadi Sabtu yang luar biasa. Dan selamat bertemu lagi di Sabtu seru berikutnya, di tema yang luar biasa. Dan ingat, Januari kita berseri. Januariku berseri, Januarimu pun berseri. Assalamualaikum.